Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah Ismail dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas 7A Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas jurnal yang berjudul Pemodelan Sistem Pakar Diagnosis Penyakit pada Sistem Endokrin Manusia dengan Metode Dempster-Shepherd oleh Didin Wahyu Utomo 1, Suprapto 2, Nurul Hidayat 3, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Yang pertama, abstrak. Sistem endokrin merupakan sistem kelenjar yang bekerja pada tubuh manusia yang hasil sekresinya disebut hormon. Hormon adalah zat kimia yang dibawa dalam aliran darah ke jaringan dan organ, kemudian merangsang hormon untuk melakukan tindakan tertentu. Cara kerja hormon yaitu langsung ke dalam darah tanpa melalui duktus atau saluran. Penyakit kelenjar endokrin sangat berbahaya dan bahkan bisa berujung kematian apabila tidak segera ditangani. Pada sistem BPJS yang digunakan oleh pemerintah, dokter umum dijadikan sebagai gerbang utama dalam diagnosis penyakit ataupun menentukan apakah harus dirujuk ke dokter spesialis. Kemudian kata kunci. Kata kunci yang digunakan adalah endokrin, hormon, Dempster-Shepherd. Kemudian metode yang digunakan adalah Dempster-Shepherd. Kemudian ada pendahuluan. Salah satu gangguan pada kelenjar endokrin adalah diabetes mellitus. Dari data yang diperoleh Riskesdas menunjukkan peningkatan jumlah prevalensi diabetes di Indonesia dari 5,7% pada tahun 2017 menjadi 6,9% pada tahun 2013. Menurut data internasional Diabetes Federation tahun 2015, jumlah penderita diabetes di Indonesia diperkirakan sebesar 10 juta jiwa. Di Indonesia sendiri, menurut data sampel Registration Survey tahun 2014 telah menunjukkan bahwa diabetes merupakan penyebab kematian nomor 3 di Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016. Selain diabetes, penyakit tiroid menempati urutan kedua daftar penyakit endokrin yakni sekitar 10% sampai 20%. Arisandi 2016. Jenis penyakit pada kelenjar endokrin. Yang pertama ada hipotiroid, yang kedua diabetes mellitus, yang ketiga diabetes insipidus, yang keempat penyakit Addison, yang kelima sindrom Cushing, dan yang terakhir adalah sindrom adrenogenital. Kemudian ada penggunaan metode. Basis pengetahuan dalam sistem pakar ini berisi tentang fakta, pemikiran ataupun prosedur untuk merumuskan dan melakukan penyelesaian masalah. Pendekatan dari basis pengetahuan ini terdapat dua metode yaitu case basis reasoning dan juga rule basis reasoning, dan menggunakan metode Dempster-Shepherd untuk diagnosis penyakit endokrin. Data-data yang dibutuhkan adalah data dari penyakit dan juga gejala-gejala dari penyakit tersebut, dan nilai perhitungan kepercayaan atau bobot yang diberikan oleh pakar akan dijadikan sebagai bahan perhitungan metode Dempster-Shepherd. Sementara untuk pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah rule-based reasoning, karena awal yang diinputkan berupa gejala-gejala, kemudian sistem melakukan perhitungan yang nantinya menghasilkan kesimpulan berupa penyakit apa yang diderita. Kemudian ada hasil dan kesimpulan. Yang pertama hasil, pengujian akurasi dilakukan
Untuk mengetahui performa dari pemodelan sistem pakar untuk memberikan hasil diagnosis kesimpulan jenis penyakit yang ada. Data yang diuji berjumlah 35 sampel data analisa pakar. Hasil rekomendasi yang diperoleh dari perhitungan di sistem pakar dicocokkan dengan hasil analisa dari pakar. Hasil pengujian akurasi sistem pakar dari 35 sampel yang telah diuji. Analisis pengujian akurasi dilakukan dengan jumlah sampel data sebanyak 35 penyakit endokrin manusia dan menghasilkan nilai akurasi dengan perhitungan sesuai dengan perhitungan. Kemudian ada kesimpulan. Berdasarkan hasil perencangan, implementasi dan pengujian pemodelan sistem pakar diagnosis penyakit endokrin manusia dengan menggunakan metode Dempster-Shafer, maka dapat diambil kesimpulan yaitu yang pertama, setelah diuji dan dianalisis, diketahui bahwa secara garis besar hasil yang didapat dari perhitungan oleh pemodelan sistem pakar memberikan hasil yang baik. Kemudian yang kedua, diagnosis penyakit menggunakan metode Dempster-Shafer dilakukan dengan menggunakan inputan gejala dari pengguna. Yang ketiga, hasil uji akurasi diagnosis penyakit menggunakan metode Dempster memiliki tingkat akurasi sebesar 91,42%. Dengan kata lain, pemodelan sistem pakar diagnosis pada penyakit endokrin pada manusia berjalan dengan baik. Itulah pembahasan jurnal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.